Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKP CPNS tahun 2020, yaitu pada formasi guru SD atau PGSD, yaitu pada materi menelaah dan menganalisis UUD Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan A. Rekrutmen politik terbuka, B. Penegakan supremasi hukum, C. Rotasi kekuasaan negara, D. Akuntabilitas pemerintahan, atau E. Pelaksana pemerintahan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD NKRI tahun 1945. Lembaga kepresidenan sebagai salah satu penyelenggaraan negara, fungsi dan wewenangnya juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi, B. Keinginan untuk merdeka yang kuat, C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara, D. Keterlibatan semua komponen negara, atau E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Kita lihat pembahasannya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses sejarah yang panjang. Melalui sidang BPUPKI, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia, B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah, C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia, D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, atau E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya,
tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari UUD NKRI 1945. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa titik-titik A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus mendasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya asalkan wajar. Atau E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya. Selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus, agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna titik-titik. A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. B. Tujuan negara Indonesia merdeka. C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. Atau E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Setiap isi alinea pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah titik-titik. A. Pembangunan nasional di segala bidang. B. Pembentukan TNI dan kepolisian. C. Pembentukan Kementerian Pertahanan. D. Adanya pendidikan bela negara. Atau E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pembentukan TNI dan kepolisian. Kita lihat pembahasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
terlihat pada titik-titik. A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia. B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat. D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom. Atau E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Kita lihat pembahasannya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD NKRI tahun 1945. Pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Contohnya adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah titik-titik. A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR atau DPD. Atau E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Kita lihat pembahasannya. Kedaulatan negara berdasarkan UUD NKRI tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah titik-titik. A. Status dan kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. Atau E. Asal-usul keturunan orang tua. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Status atau kedudukannya. Kita lihat pembahasannya. Penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukan yang ia miliki. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Atau E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.